diterima oleh banyak orang. Iya. Itu yang profesor. Iya. Bukan jadi profesor, mantan pembunuh, juga profesor. Iya. Itulah bab, entah apa sebab saya yang salah nih. Iya. Apakah cara memilih profesor yang salah? Iya. Atau nasib orang itu yang baik mendapat gelar profesor? Oh iya. Ini masalah. Laki bro ya. Jadi wali kota, jadi polisi. Dan akhirnya jadi profesor. Ya. Jadi oleh sebab itu Pak, sebagai bangsa Indonesia, marilah kita kembali ke pangkal jalan. Mengembalikan posisi profesor ke tempatnya yang sebenarnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast TV Masumi. Saya Mizan Ulfa, biasa dipanggil Kang Mizan. Pemirsa, kita sekarang ini dilanda kecemasan. Banyak sekali gelar-gelar doktor, profesor bergantayangan, tapi kredibilitasnya sangat rendah, sangat mengganggu masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap gelar profesor atau doktor ini sangat rendah ya. Sehingga marwah dari profesor di Indonesia ini sekarang menurun drastis diakibatkan banyak kasus. Nah, untuk ini sudah hadir di studio kita narasumber biasa Dr. Wazria Afifia, PhD di bidang etika kesehatan publik ya, kontributor TV Masumi ya, dan menjadi dosen dalam dan luar negeri. Assalamualaikum Pak Wazri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini marwah profesor ini tergadaikan. Ini gimana keadaannya ini? Ini Mbak, inilah masalah kesedihan daripada bangsa Indonesia. Iya. Sudah dijajah sampai hari ini penjajahnya banyak. Iya. Portugis, Belanda, Jepang, PKI, oligarki, semua menjajah. Oke. Karena penjajahan itu aturannya, rakyat itu menjadi sadar. Iya. Sadar untuk berjuang menyelamatkan bangsanya. Oke. Tapi tidak sadar-sadar Pak. Buktinya tidak sadar. Profesor sendiri. Iya. Dia tidak tahu bahwa profesor ini adalah tempat bergantung mengadukan nasib dari bangsanya yang menderita. Nah, profesor. Iya. Profesor adalah membuat keputusan akhir. Iya. Di mana pertengkaran habis-habisan yang tak pernah kunjung selesai. Iya. Diputuskan oleh profesor. Iya. Dan keputusan itu diterima oleh banyak orang. Iya. Itu yang profesor. Iya. Bukan jadi profesor, mantan pembunuh, juga profesor. Iya. Itulah bab, entah apa sebab saya yang salah nih. Iya. Apakah cara memilih profesor yang salah? Iya. Atau nasib orang itu yang baik mendapat gelar profesor? Oh iya. Ini masalah. Laki bro ya. Jadi wali kota, jadi polisi. Dan akhirnya jadi profesor. Ya. Jadi oleh sebab itu Pak, sebagai bangsa Indonesia, marilah kita kembali ke pangkal jalan. Mengembalikan posisi profesor ke tempatnya yang sebenarnya. Iya. Posisi profesor Pak, seperti apa? Seperti kata pepatah kita dalam Masumi. Iya. Ikan melesat dalam air. Iya. Si profesor tahu mana yang jantan, mana yang betina. Iya. Tajam sekali penglihatannya. Ya, dia tidak boleh ditipu. Iya. Dia tidak boleh disandiwarakan. Iya. Dia tidak boleh dijanji-janjikan jadi komisaris lah. Iya. Sekjen lah. Iya. Apa yang istilah sekarang?
Ya. di BUMN itu. Nah, ya itu. Komisaris. Jadi itu hilang profesornya. Miliaran uangnya per bulan, jadi lupa dia. Kalau profesor ini Pak dibawa uang 1 truk, semua dolar. Iya. Ada satu lagi harga diri. Iya. Disuruh pilih. Iya. Saudara pilih yang mana? Nah itu. Profesor memilih harga diri. Harga diri harusnya gitu memang. Ya. Ini yang masalah juga. Iya. Kenapa profesor di negeri kita ini terlalu mudah menggadaikan reputasinya atau marwah profesor? Marwah profesor tergadaikan. Ya, tergadaikan. Padahal orang dulu dari awal ingin mendengar perkataan profesor, orang kampung waktu saya kecil. Iya. Mendengar perkataan profesor, waduh, tidak terbayangkan. Iya. Betapa hebatnya untuk orang dalam mendidik bangsa ini. Iya. Tetapi ternyata ada profesor yang mau menggadaikan reputasinya demi jabatan komisaris. Wah, iya itu. Maka uang atau yang banyak mungkin. Iya. Buruk sekali. Ya. Sebenarnya ada solusi, Pak. Iya. Sebelum dia menerima jabatan komisaris, umumkan kepada dunia, saya berhenti dari profesor. Iya. Saya tidak profesor lagi. Iya. Maka ambillah jabatan komisaris. Iya. Seharusnya begitu ya. Ya. Begitu megang jabatan komisaris, jabatan gelar profesornya harus ditanggalkan. Bukan, kan begitu. Iya. Sebelum dia menerima komisaris, sebelum dia harus lepaskan profesor dulu. Iya. Sehingga bangsa Indonesia atau umat manusia tidak menganggapnya manusia penyelamat hidup. Iya. Kalau dia manusia yang tidak penyelamat hidup, dia bebas kemana-mana, Pak. Iya. Mau menggadaikan jabatannya untuk uang, atau untuk komisaris, atau untuk sekjen, atau untuk macam-macam. Iya. Terserah. Iya. Karena dia tidak profesor. Iya. Kita ini Pak, kita kagum juga dengan gabungan profesor UGM itu. Iya. Yang mengatakan apa adanya. Ijazah palsu, ini palsu, macam-macam. Iya. Berkata apa adanya, bagus. Tapi malangnya Pak, reputasi profesor tidak terobati. Iya. Oleh tindakan profesor-profesor itu. Kenapa? Karena dia telah dinodai dengan tinta emasnya ijazah palsu. Betul. Nah, ini masalah juga, Pak. Iya. Jadi oleh sebab itu, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan peradaban bangsa Indonesia. Iya. Harus mengaku. Ngaku saja. Iya. Umumkan kepada dunia. Iya. Saya dulu salah jalan. Sekarang saya baru sadar. Iya. Bahwa ijazah palsu saya bisa membawa menjadi presiden. Iya. Ngaku saja, mudah. Iya. Ngapain kita masih bertahan-tahan? Nanya pada pengacara. Nanti saya jawab apa ya? Iya. Apa kata si pengacara ngajarnya? Gini katanya, Pak. Iya. Orang yang mendalilkan, dialah yang wajib mencari bukti. Iya. Itu bahasa apa itu? Iya. Itu bahasa hukum atau bahasa apa? Yang bermain-main untuk mengelak daripada kesalahan. Iya. Tidak perlu orang mendalilkan. Keadaan yang harus mengaku bahwa ijazah saya palsu. Iya. Apa sebab? Karena zaman sekarang ini tidak di zaman Firaun lagi. Iya. Di zaman Firaun tidak ada tes-mentes. Iya. Tidak ada cek-mencek. Tidak ada riset. Si Firaun berhasil jadi ngaku saya Tuhan. Ngaku. Iya. Karena tak ada waktu itu, tidak ada komputer. Iya. Kalau ada komputer waktu Firaun, dicek orang. Bisa tidak Firaun seperti komputer? Ayo kan? Nah, karena sekarang tidak bisa lagi. Iya. Oleh sebab itu, walaupun misalnya kita ngotot di pengadilan tanpa membawa ijazah, kita berpura-pura berkuasa, kita ancam semua hakim yang bodoh ikut. Iya. Tapi hakim yang hebat takkan ikut. Iya. Tapi cerdik, Pak. Yang disuruh mengajari hakim,
Iya, iya. Yang mudah menggadai-gadaikan tadi. Iya, iya. Nah, ini masalah juga. Iya, iya. Oleh sebab itu, Pak, permainan ijazah palsu hanya melompat dari logam ke logam, kolam ke kolam, kolam ke kolam lain, sungai ke sungai, semua keruh. Iya, iya. Itu sebabnya menang. Iya, iya. Kalau misal pengadilan, dikasih hakim yang keruh. Iya, iya. Dikasih jaksa yang keruh. Iya. Pergi kemana lagi? Pergi kepada mengatakan sejarah sekolah, kumpulkan orang keruh-keruh. Iya, iya. Maka permainan dalam keruh. Iya, iya. Selama kekeruhan masih ada, selama itu dia selamat. Betul, betul. Tetapi lupa bahwa keruh itu bisa dijernihkan. Iya. Dengan berkata apa adanya. Iya, iya. Ini profesor tadi nggak membantu ya menjernihkan ini. Iya, seharusnya profesor membantu menjernihkan ini. Iya. Karena profesor aku. Jadi ucapan profesor itu nggak bisa menjernihkan kolam-kolam yang sudah kotor ini kayaknya. Itu gagal jadi profesor. Iya, gagal. Seharusnya kata-kata dia bisa menjernihkan. Ini apa yang dia ucapkan kayaknya. Tambah keruh. Iya, membuat bukan jernih, kolam-kolam yang kotor itu malah tambah kotor ya. Iya. Nah, ini juga masalah. Iya. Jadi juga ada Pak Profesor, ada juga rektor. Rektor di mana itu? Iya. Itu mungkin rektor di Republik Mimpi. Iya, iya. Ada yang membuat S3 tidak mengikuti aturan prosedur S3. Iya. Masih dikasih maaf. Iya. Nah, ini. Kalau dalam urusan profesor, kalau salah sedikit, yang tidak bisa dimaafkan, kalau salah dia riset, dia prosedur salah, dia gagal jadi doktor. Betul. Tapi ada profesor yang mengatakan, ijazahnya diperbaiki. No. Apa yang diperbaiki? Iya, iya, iya. Kalau mobil diperbaiki, itu rusaknya sedikit. Iya, iya. Ini kalau mobil sudah bocor, tanknya itu, tidak bisa diperbaiki lagi, masih bisa berkata diperbaiki. Iya, iya. Kan memalukan profesor. Pak. Iya, iya. Jadi buat tambah keruh lagi. Keruh lagi. Profesor. Ada satu universitas telah keruh, ditambah lagi dengan universitas lain. Iya, keruh. Iya, iya. Tambah keruh. Iya. Maka bangsa Indonesia ini bermohon-mohonlah mau cari investor ke luar negeri. Tak akan dapat. Iya. Apa sebab? Karena profesornya tidak berlaku sebagai profesor. Iya, tidak mempunyai marwah profesor. Bagaimana saya percaya membawa uang saya banyak ke negeri itu? Iya. Profesor saja akan kabut. Iya. Hilanglah duitnya. Iya, betul. Kalau mau mencarikan investor, maka presiden harus mengembalikan kepercayaan dunia. Iya. Jangan rakyatnya saja sakit jiwa. Iya. Mana ada investor dibawa ke dunia yang jumlahnya hampir 300 juta. Betul. Semua sakit jiwa. Iya. Hilang habis duitnya itu. Iya, iya. Dibawa ke bangsa yang sakit jiwa. Iya. Ya, oleh sebab itu presiden obatilah. Cara mengobati sakit jiwa tadi atau cara mengobati profesor, katakan pada profesor. Iya, iya. Saudara bapak-bapak profesor, kembali ke pangkal jalan. Iya, iya. Jadi profesor yang benar. Iya, iya. Saudara mantan presiden, ngaku. Iya, iya. Kalau sudah bersalah, kembali ke pangkal jalan. Iya, iya, betul. Iya. Ulama yang salah jalan mendukung-dukung yang berijazah palsu. Iya. Bertobat. Iya. Selesai masalah. Selesai masalahnya itu. Ya, kalau sudah begitu kata presiden. Kalau presiden belum lagi selesai ngomong minta bantuan atau investor datang, orang sudah datang, Pak. Iya, iya. Belum selesai dia ngomong. Iya. Kenapa? Karena Indonesia ini kaya raya. Kan kalau kaya raya, pasti orang datang kan, Pak? Betul, betul. Ya, hartanya banyak, alamnya banyak, tapi dihuni oleh sakit jiwa. Iya. Nggak ada yang mau datang. Akan datang. Iya. Walaupun emas di mana-mana. Iya. Nikel di mana-mana. Kelapa sawit, karet, macam-macam ada di mana-mana. Iya. Tidak ada perlu heater untuk musim dingin. Iya. Tidak perlu pemanas untuk musim dingin. Iya. Tidak perlu AC untuk musim panas. Iya. Semua tenang. Iya.
Pasti orang lari berburu ke sini membawa uang. Betul. Tetapi Pak, orang itu takkan datang selagi profesor tidak menjadi profesor yang sebenar. Betul. Selagi profesor tergadai marwahnya. Kalau profesor mudah menggadai marwahnya. Dan satu lagi, kalau si profesor itu sudah tergadai satu profesor, ada pula profesor lain yang dukung. Iya. Ini masalah lagi. Iya, masalah lagi. Merembet penyakit menular itu. Iya. Penyakit menular itu. Aturannya, profesor yang lain berkata, Bapak profesor, itu sudah salah. Iya. Kembali. Gitu aturannya. Ini tidak. Dukung pula. Iya. Terutama ada ijazah palsu. Iya. Ikut-ikut pula menyelamatkan ijazah palsu. Iya. Dengan alasan-alasan sandiwara yang mudah dipatahkan dengan ilmu. Iya. Yang tidak bisa mematahkan mungkin di rumah sakit jiwa, Pak. Iya. Orang sakit jiwa aja menjawab pertanyaan orang kan dengan senyum. Senyum aja semua jawab. Ditanya senyum. Iya. Nah, itu baru bisa ditipu. Iya. Tapi mungkin dia lihat bangsa Indonesia ini kalau ditanya semua senyum. Iya. Sakit jiwa semua. Iya. Jadi enak-enak saja dia nipu. Iya. Jadi ingat baik-baik. Kita ini, bangsa Indonesia ini masih bisa dipercayai. Iya. IQ-nya dan harga dirinya. Oleh sebab itu, kembalilah ke pangkal jalan. Betul. Kalau ada profesor yang mengatakan seseorang yang membuat S3 telah salah prosedur, batalkan, gagalkan. Jangan lagi dikatakan desertasinya diperbaiki. Wah, sesat. Masih berbahasa basi. Mentang-mentang yang salah itu menteri. Coba orang kampung, langsung diusir. Tapi karena dia menteri, salah pun dikatakan diperbaiki. Iya, demikian pemirsa. Kira-kira ini bisa menjadi pedoman kita dapat memperbaiki pemahaman kita ini masalah profesor-profesor kita yang sangat mengganggu kita, profesor-profesor yang marwahnya tergadai dan sangat buruk sekali ini bagi kita dan bagi dunia internasional. Ada ibadah kita, Pak. Ada satu lagi, Pak. Dari channel ini, kita harap kepada semua profesor di Indonesia, atau semua pembuat kebijakan Indonesia, atau presiden sekalipun, membuat suatu acara disebut Tobat Nasional. Tobat Nasuha. Tobat Nasuha untuk semua orang. Tobat Nasuha profesor. Itu Pak. Demikian pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.